Ya, pemirsa, puluhan ribu massa buruh berunjuk rasa. Dua tuntutan utama buruh disuarakan dalam aksi May Day hari ini. Dua tuntutan utama buruh yang diserukan yaitu pencabutan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, serta menolak outsourcing atau alih daya dengan upah murah. 9 alasan buruh kembali menyuarakan dua tuntutan ini dilatar belakangi upah minimum yang kembali pada konsep upah murah, faktor outsourcing seumur hidup karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Kontrak kerja berulang-ulang, pesangon murah, mudahnya PHK buruh sehingga buruh tidak memiliki kepastian kerja. Pengaturan jam kerja yang fleksibel, pengaturan cuti, tenaga kerja asing, dan dihilangkannya sejumlah sanksi pidana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Omnibus Law. Hari Buruh Internasional kembali diperingati, namun buruh lokal masih merasa terhimpit. Upah murah terpaksa dinikmati, sementara tagihan masih menghantui. Buruh merasa outsourcing sebagai alat pacu aktivitas, sementara pengusaha enggan membayar di atas produktivitas. Kemudian bagaimana para stakeholder menjawab tuntutan dan anggapan tersebut? Saat ini sudah bergabung bersama kami pemirsa, Dirjen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri. Selamat malam, Bu Indah. Selamat malam. Kemudian hadir juga bersama kami Waketum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang. Selamat malam, Pak Sarman. Selamat malam, salam sehat dan semangat selalu. Selamat malam, Mbak Indah. Dan kami juga masih menunggu pemirsa Dewan Buruh Nasional Kasbi, Nining Elitos, yang nantinya akan bergabung juga saat lagi bersama dengan kami. Pertama-tama saya ke Ibu Indah dulu, bahwa sebetulnya May Day setiap tanggal 1 Mei ini kan selalu diperingati, Ibu. Dan kemudian pada hari ini dua tuntutan itu kembali disuarakan, yaitu penghapusan Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian juga penghapusan upah buruh yang masih dianggap rendah. Tanggapannya seperti apa, Bu Indah? Pertama-tama izinkan saya mewakili Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional May Day 2024. May Day is Terampil Day, itu jargon May Day tahun ini yang kami pilih untuk mempromosikan keahlian atau keterampilan bagi para pekerja buruh agar kompeten sehingga memiliki daya saing dan akhirnya kesejahteraannya meningkat. Terhadap tuntutan dan aspirasi para pekerja buruh yang disampaikan pada hari ini, ya itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Pada hari ini kan memang hari perayaan buruh pekerja sedunia yang biasanya memang setiap tanggal 1 Mei mereka menyampaikan aspirasi. Saudara-saudara kita para serikat pekerja buruh menyampaikan harapan aspirasinya terhadap tuntutan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ya, pencabutan ya. Sebenarnya kan sekarang ini juga sedang berproses tuntutan atau gugatan dari beberapa pihak terhadap pemerintah untuk beberapa materi-materi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Kalau mengenai penghapusan atau penolakan upah murah, kami pun, pemerintah pun juga menolak penerapan upah murah. PHK sepihak pun kami menolak. Jadi untuk upah murah dan PHK sepihak kami juga sependapat. Karena seyogyanya pekerja buruh itu tidak boleh dibayar upah murah gitu. Kita sudah ada regulasinya untuk pembayaran upah gaji bagi para pekerja, baik yang 1 tahun ke bawah dengan upah minimum dan pekerja dengan 1 tahun ke bawah masa kerja maksud saya. Sementara untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas kita berlakukan upah berbasis produktivitas dengan instrumen struktur skala upah. Demikian, Mbak. Ya, berarti sebetulnya keberpihakan dari pemerintah memang jelas terlihat, hanya saja memang prosesnya masih terus berjalan ya, Bu Indah. Kalau dari sisi pelaku usaha, kalau dari sisi pelaku usaha, ini kan adalah salah satu keluhan yang selalu digaungkan begitu, Pak Sarman. Kalau tanggapan Anda sendiri, sebetulnya tuntutan upah buruh yang dianggap rendah atau terlalu murah itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Kami juga dari atas nama pelaku usaha izinkan juga menyampaikan selamat merayakan Hari Buruh tahun ini. Ya, kita harapkan ke depan Hari Buruh ini tidak diwarnai dengan demo dan unjuk rasa, tapi kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, yang mampu menjawab tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan kita ke depan. Nah, memang selalu muncul isu-isu tuntutan mengenai cabut Undang-Undang Cipta Kerja dan juga upah buruh dalam hal ini, ya, upah murah. Nah, kalau kami melihat begini, bahwa pemerintah kan sudah membuat suatu regulasi pengaturan mengenai tata cara penetapan upah dalam hal ini. Dan kami dari pelaku usaha tentu akan taat dengan peraturan yang ada, yang pasti, yang adil, tentu juga yang
responsif terhadap investasi dalam hal ini. Kalau kita lihat misalnya upah murah, ya saya rasa harus kita lihat juga di sektor mana. Karena banyak juga sektor-sektor tertentu yang selama ini juga tidak terpikir mengenai UMP, karena gaji mereka itu sudah malah melampaui UMP dalam hal ini. Nah, tentu akan dilihat pertama dari sisi kemampuannya, yang kedua dari sisi skillnya, yang ketiga dari sisi latar belakang pendidikannya, keempat dari pengalamannya dalam hal ini. Ini kan dilihat dari berbagai aspek, ya kan? Apalagi kalau yang namanya UMP itu adalah merupakan upah minimum, di mana itu berlaku bagi orang yang baru pertama kerja, nol pengalaman dan masih bujangan. Kalau sudah berproses, saya yakin mereka juga sudah mendapat suatu upah yang lebih layak dalam hal ini, gitu loh. Jadi kalau kami dari pelaku usaha akan tetap berpacu kepada regulasi pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan dalam menentukan kebijakan atau mungkin regulasi PP itu sudah melibatkan unsur pengusaha, melibatkan unsur pemerintah, dan juga di sana juga melibatkan unsur daripada serikat pekerja dan buruh dalam hal ini, Mbak. Berarti sebetulnya ketika para pelaku usaha menetapkan upah atau gaji kepada para buruh, sebetulnya kalau menurut penjelasannya Pak Sarman tadi sudah mempertimbangkan berbagai aspek dan berbagai faktor. Sudah bergabung juga saat ini malam hari ini Pak Sarman dan juga Bu Indah. Ibu Nining, selamat malam. Ibu Nining. Halo. Audionya Ibu boleh tolong di-unmute? Ibu Nining, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih Bu Nining sudah bergabung. Ya, selamat malam. Mohon maaf, saya masih di kendaraan di perjalanan habis aksi 1 Mei. Habis orasi ya? Habis orasi ya Ibu ya. Tadi saya sempat datang sih ke GBK sebentar. Ibu Nining. Selamat malam. Selamat malam Ibu Nining, selamat May Day Ibu Nining. Ibu Nining, tadi saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Indah dan juga Pak Sarman. Ini terkait salah satu tuntutan para buruh adalah penghapusan Omnibus Law Cipta Kerja dan juga penghapusan upah murah. Kalau dari pemerintah sendiri sebetulnya proses itu masih terus berjalan, bahwa sebetulnya memang pemerintah ada untuk para buruh. Jadi ada keberpihakan itu dari pemerintah. Kemudian kalau dari sisi pelaku usaha, sebetulnya penerapan upah itu sendiri sudah diperhitungkan sedemikian hingga baik dari sisi background pendidikan dan juga skill, lama pengalaman bekerja dan lain sebagainya. Kalau tanggapan dari Ibu Nining sendiri, seperti apa Ibu dengan tuntutan yang disampaikan teman-teman buruh pada hari ini? Ya, pertama kami menyampaikan selamat Hari Buruh Sedunia gitu ya. Semoga ke depan kaum buruh semakin terlindungi dan kemudian juga terjadi sebuah peningkatan kesejahteraan, dan berharap juga bagaimana tentang keseimbangan terjadi gitu ya gitu. Nah, kenapa 1 Mei hari ini masih mengusung tentang persoalan desakan mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, tentu memiliki dampak yang luar biasa kepada kaum buruh. Sebenarnya sejak dari awal sudah diberikan alasan yang cukup jelas gitu ya, kenapa mayoritas serikat buruh hari ini melakukan penolakan terhadap Omnibus Law gitu ya, gitu tentang persoalan yang seharusnya kita berharap negara melalui pemerintah maupun wakil-wakil rakyat gitu ya, bagaimana menjalankan mandat dari sebuah konstitusi negara, yaitu memberikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Prakteknya hari ini kita bisa lihat dalam kondisi objektif. Pak Sarman tadi menyampaikan agar ada sebuah terjadi peningkatan gitu, diperhitungkan dengan berbagai macam pertimbangan. Tentu kami sebenarnya organisasi serikat buruh juga memiliki perhitungan dan pertimbangan. Tapi bagaimana duduk dalam keseimbangan sehingga ada keselarasan dan tanpa ketimpangan, itu yang menjadi terpenting. Tapi kalau ketika masih ada ketimpangan gitu ya gitu,
pasti suara-suara buruh pasti akan terus bersuara. Nah, kami bisa melihat kondisi objektifnya, dampak dari sebuah bagaimana legitimasi tentang sistem kerja magang yang dibayar berdasarkan kemampuan perusahaan, uang saku gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tren penurunan terhadap kesejahteraan kaum buruh gitu ya. Gitu. Itu boleh cek di industri-industri atau di luar kawasan-kawasan, bahkan perusahaan-perusahaan yang punya nama pun masih hal seperti itu. Kalau dikatakan bahwa pemerintah menyatakan sekarang itu disusun dalam tahap skala upah, kami punya kondisi objektifnya gitu ya gitu. Tidak banyak perusahaan-perusahaan yang mampu untuk bukan mampu tidak ingin bagaimana berjalannya upah di tentang skala upah. Prakteknya skala upah itu paling terjadi perbedaan 20.000, 40.000, paling tinggi 50.000 gitu ya. Berbeda, tapi tidak menampik walaupun ada 1-2 perusahaan yang lebih baik gitu, yang lebih bagus kita apresiasi. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan itu adalah tidak seperti apa disampaikan oleh Pak Sarman atau Ibu Indah yang mengenai bahwa perusahaan sudah bahwa upah minimum itu adalah upah yang minimal hanya untuk guru lajang, tapi prakteknya banyak perusahaan-perusahaan mempraktekkan bahwa itu adalah untuk orang yang bertahun-tahun bekerja, bahkan ada masih boleh cek di kawasan Cakung gitu ya, bahkan di daerah wilayah Jabodetabek ini masih banyak juga perusahaan yang memberikan upah di bawah standar gitu kan. Ini kan butuh persoalan bagaimana pencegahan, pengawasan dan penegakan hukumnya. Tapi bagi pengusaha yang kemudian patuh kita apresiasi, tapi bagi pengusaha yang nakal dan tidak memanfaatkan ruang-ruang ketimpangan itu yang seharusnya menjadi perhatian dari Pak Sarman. Walaupun kita tahu tidak semua anggota para pengusaha masuk anggota Afindo, tapi kan pemerintah punya kekuatan, punya untuk memberikan daya tekan bagi para pengusaha yang tidak pada hukum. Apalagi Omnibus Law itu adalah justru melakukan penurunan yang bertolak belakang apa yang menjadi mandat konstitusi gitulah. Itu yang kemudian kami sebagai organisasi serikat buruh tentu ketika duduk bersama keterbukaan gitu ya, itu bisa dicarikan jalan keluar bersama. Tapi prakteknya gitu, dengan status pekerja magang, alih-daya, outsourcing, mereka tidak punya daya nilai tawar gitu ya. Jangankan daya tawar, untuk berserikat pun mereka sudah biasanya di PHK, diintimidasi, bahkan diputus diputus kontrak kerjanya. Ini yang kemudian kenapa kita butuh persoalan kepastian kerja. Kita tahu Presiden hari ini berpidato tentang bagaimana Indonesia emas ke depan, tentu berkaitan dengan persoalan peningkatan kesejahteraan. Hal yang mustahil kita bicara Indonesia emas ke depan kalau prakteknya rakyat tidak semakin punya kepastian kerja, rakyat semakin pendapatannya rendah, apalagi dengan kebutuhan kehidupan, kebutuhan dasar rakyat hari ini semakin melejit dan tidak seimbang dengan apa yang menjadi pendapatan dari kaum buruh dan rakyat. Ya, berarti sebetulnya kalau saya bisa simpulkan apa yang diharapkan dari teman-teman buruh itu adalah upah yang layak sebetulnya ya. Dan bagaimana tanggapan dari Ibu Indah? Tadi sempat disampaikan bahwa alih-alih membayar lebih murah, meng-hire anak magang. Kemudian easy hiring, easy firing, begitu Bu. Sementara tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Nining bahwa kebutuhan hidup semakin banyak dan kemudian juga kita tidak bisa menampilkan bahwa inflasi di Indonesia juga selalu meningkat setiap tahunnya. Bagaimanapun juga daya beli dari teman-teman buruh ini kan juga perlu dipertimbangkan. Ada tanggapan Ibu Indah, silakan Ibu. Ya, Mbak Ning Alita, sekali lagi selamat Hari Buruh, May Day. Senang sekali bisa ketemu Mbak Ning walaupun di layar kaca ini. Kalau soal magang, Mbak Ning, memang magang itu kan sebenarnya bukan bekerja ya. Itu bagian dari proses pelatihan, proses pembelajaran. Dan memang regulasi kita diberikannya uang saku, memang bukan gaji atau upah. Dan untuk peserta magang yang sudah selesai masa magangnya, maka harus selesai. Tidak boleh dilanjut lagi sebagai pekerja. Karena biasanya anak magang itu balik lagi ke sekolah atau ke bangku kuliah. Kalau mengenai upah... Terjadi penyimpangan yang berbeda, Bu Indah. Ya, itu masalah kepatuhan ya. Saya ngomong dulu aturannya dulu gitu ya. Kalau kepatuhan ya kami menyadari memang di beberapa katakanlah sektor, terutama misalnya sektor pariwisata itu masih banyak terjadi anak magang yang terus direkrut menjadi
pekerja katakan PKWT dengan diberikan uang saku itu betul. Ini masalah kepatuhan ya. Kemudian kedua, sekali lagi untuk Omnibus Law Cipta Kerja, kami pemerintah ini memang sedang berproses ya, karena ada teman-teman Mbak Ning juga, ada 5 serikat pekerja yang menggugat pemerintah untuk Omnibus Law Ketenagakerjaan dan sedang berproses terus di Mahkamah Konstitusi. Mungkin nanti kalau selesai MK untuk urusan Pilpres Pemilu, maka akan dilanjutkan lagi dengan sidang-sidang gugatan Omnibus Law. Jadi kami pun juga selalu mengikuti hadir dan memberikan respons atau tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan atau gugatan tersebut. Jadi intinya kita ikuti proses di MK dan pemerintah merespon terhadap semua pertanyaan atau gugatan tersebut. Kalau untuk upah murah ya memang sekali lagi pemerintah juga tidak senang ya, tidak mendukung penerapan upah murah. Sama dengan PHK sepihak kami juga tidak setuju dan untuk itu memang harus terus sama-sama diawasi. Kami punya tenaga pengawas tenaga kerjaan memang jumlahnya terbatas dan sekarang mayoritas juga berada di bawah pemerintahan daerah. Kami sinergi terus dengan Pemda tapi ya itu tadi jumlahnya terbatas. Jadi masalah kepatuhan ini memang harus terus diawasi bersama, tidak bisa mengandalkan cuma dengan atau kepada pengawas tenaga kerja tapi juga harus dimonitor juga oleh serikat pekerja dan juga teman-teman dari Apindo dan Kadin. Demikian, Mbak. Ya, baik. Kalau dari sisi pelaku usaha, kadang memang kalau kita memperhatikan bagaimana teman-teman buruh cukup memprihatinkan ya, bagaimana harus terus untuk berjuang. Kemudian tadi itu pada prakteknya dan pada realitanya tidak semua perusahaan bisa melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Kalau dari sisi Pak Sarman sendiri ada tanggapan terkait hal ini, Pak? Ya, kalau kami dari pelaku usaha terus terang bahwa siapa sih yang tidak ingin karyawannya sejahtera. Ya, kami dari pelaku usaha tentu memiliki suatu komitmen bagaimana supaya pekerja-pekerja kita itu dari tahun ke tahun memiliki suatu tingkat kesejahteraan. Tapi semuanya kan kembali pertama kepada kondisi daripada perusahaan masing-masing, satu. Yang kedua tentu menjadi satu catatan juga ya bagaimana supaya tenaga kerja kita ini juga memiliki suatu perubahan-perubahan mengenai misalnya masalah produktivitas, mengenai skill, mengenai disiplin kerja, etos kerja ya bagaimanapun kami dari pelaku usaha kan akan mengedepankan apabila memang pekerja itu memiliki suatu kemampuan dan juga skill yang lebih baik, tentu mereka juga akan mendapatkan upah yang lebih baik dalam hal ini. Kami juga sepakat yang disampaikan oleh Mbak Ning sama Ibu Indah, bahwa kami juga sebenarnya setuju juga, kami juga menolak upah murah dalam hal ini. Tapi memang seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa dalam menetapkan yang namanya upah misalnya, upah minimum itu kan sudah ada suatu regulasi dan hitung-hitungannya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu kami berpijak dalam hal ini. Apabila ya ada pelaku-pelaku usaha yang memang di luar daripada ketentuan yang ada, tentu memang bidang pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja yang akan melihat itu. Nah, itu pertama. Yang kedua tentu ke depan kita sangat berharap bagaimanapun kita melihat di depan mata kita bahwa tantangan kita ke depan adalah yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini sesuatu yang perlu kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, bagaimana kita mengantisipasi dan memanfaatkan ini. Karena kita tahu nanti 2030 kita ketika memasuki bonus demografi, di sana angkatan tenaga kerja kita itu 60% adalah angkatan kerja ya yang produktif. Artinya ini menjadi satu kekuatan. Akan tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini akan menjadi ancaman sosial bagi kita semuanya. Nah, di sini yang namanya kolaborasi kita sangat diharapkan dan kita sangat berharap masalah isu-isu upah ini bisa kita selesaikan ya dengan tripartit di Dewan Pengupahan ya sehingga kita berharap bahwa masalah buruh ini ke depan ini lebih kondusif karena ini juga menjadi salah satu faktor juga bagi calon-calon investor kita melihat dari sisi kondisivitas daripada para buruh-buruh kita, begitu. Iya, betul. Dan kalau dari pemerintah sendiri bentuk pengawasannya seperti apa ya Ibu Indah? Karena memang betul bahwa sebetulnya tidak semua perusahaan melakukan pelanggaran begitu ya. Tapi itu tadi bagaimana untuk memastikan agar
semua perusahaan atau pelaku usaha itu bisa memperlakukan para pekerjanya lebih manusiawi karena tidak menutup kemungkinan dan juga sebetulnya tidak bisa kita tapikan bahwa sebetulnya tenaga kerja kita ini kan sangat berpengaruh sekali terhadap pembangunan nasional. Tapi nanti boleh dijawab Ibu, kita jeda dulu sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, Sindo Prime masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, masih bersama kami di Sindo Prime, masih membahas tentang Hari Buruh, masih bersama dengan para narasumber yang masih bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Tadi saya terakhir kepada Ibu Indah, ya Ibu, boleh tanggapannya Ibu bagaimana bentuk pengawasannya Ibu terhadap perusahaan-perusahaan atau pengawas, seperti tadi saya bilang jumlah pengawas tenaga kerja di negara kita ini jumlahnya kurang lebih hanya sekitar 1.500 orang tenaga pengawas ya. Dan tidak semua itu berada di bawah otoritas Kemnaker. Sebagian besar sejak otonomi daerah, tenaga pengawas itu berada di bawah wewenang pemerintahan daerah. Sementara jumlah perusahaan yang ada di Indonesia melalui aplikasi wajib lapor saja ada 1,5 juta. Itu yang wajib lapor ya, ada yang nggak lapor. Jadi bayangkan 1.500 orang dibanding dengan 1,5 juta perusahaan. Mengawasi segitu berarti kan tidak sebanding ya. Lalu solusinya seperti apa? Sebenarnya kan sanksi untuk perusahaan yang tidak comply terhadap penerapan upah minimum itu sudah ada jelas aturannya sejak Undang-Undang 13, bahkan diulang lagi di PP 36 turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sanksinya dari mulai administratif paling rendah teguran sampai bisa pidana. Lalu pengawasannya bagaimana kalau tenaga pengawas nggak bisa lapor gitu. Serikat-serikat pekerja PUK yang ada di perusahaan-perusahaan juga harus aktif melaporkan jika perusahaannya tidak patuh gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga kita memang sedang membangun sistem monitoring pengawas dengan menggunakan teknologi. Artinya dengan menggunakan digital supaya nanti kita bisa menutupi kekurangan orang atau tenaga pengawas dengan menggunakan teknologi. Ya memang partisipasi dari seluruh pihak, tidak hanya dari pemerintah, dari pusat maupun daerah, ini harus terus ditingkatkan. Di sinilah juga peran teman-teman serikat pekerja untuk secara aktif melaporkan. Tidak hanya praktek yang terjadi di anggotanya, di perusahaan menjadi anggota serikat pekerja itu, tapi kalau ada anggota atau perusahaan lain yang memang bukan anggota serikat pekerja, silakan dilaporkan. Selama ada buktinya, maka kita bisa proses sekali lagi dari yang paling rendah administratif sampai ke pidana. Baik, Ibu Nining, ada tanggapan Bu Nining? Ya, kami melihatnya pertama memang dalam situasi ketenaga kerjaan hari ini adalah semakin memprihatinkan gitu ya, di mana dampak dari sebuah praktek-praktek kerja istilahnya yang kemudian membuat kaum buruh semakin tidak berdaya itu semakin terjadi dan itu kondisi objektif yang ada ya gitu. Nah, kami memang kenapa sebuah desakan regulasi ini menjadi serius untuk diperhatikan gitu ya untuk semua para pihak, tentu tidak mungkin hal yang berdampak positif kami kemudian untuk memberikan penolakan gitu ya. Ini berangkat dari sebuah realita dan kemudian berbagai praktek-praktek yang kita dapatkan yang dihadapi baik yang terjadi di anggota serikat buruh maupun di non serikat buruh. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa serikat buruh itu adalah menjadi bagian kepanjangan dari pemerintah gitu ya, bagaimana untuk mengurangi praktek-praktek perilaku nakal gitu ya. Sebenarnya kita contoh kita sudah melakukan pelaporan terhadap pihak perusahaan di wilayah perkebunan gitu ya di Sumatera gitu terjadi di Riau gitu ya. Kita sudah melakukan pelaporan baik di Dinas Tenaga Kerja bahkan sampai Kementerian, sampai hari ini dia belum punya kejelasan tentang persoalan bagaimana tindakan konkret yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Artinya ini tidak hanya satu contoh perusahaan, tapi kami banyak berhadapan dengan berbagai macam, baik itu di
daerah-daerah, apalagi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang sangat jauh akses dari pusat pemerintahan yang seharusnya tadi kalau Bu Indah bilang bahwa mereka itu adalah menjadi orang yang berperan, bertanggung jawab juga serikat buruh untuk melakukan bagaimana tidak terjadi ketimpangan, itu dilakukan oleh serikat buruh. Jadi bukan sekedar memberikan laporan ya Ibu Ining? Ya, tidak hanya sekedar memberikan laporan, tapi bagaimana tindakan nyata, cepat, dan efektivitas terhadap para pengusaha nakal ini menjadi penting sehingga memberikan efek jerah tidak terjadi meluas di mana-mana. Persoalannya hari ini jangankan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, yang wilayah Jabotabek pun sering terjadi masalah gitu ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana tindakan yang menjadi penting sehingga kami kenapa sebenarnya mari gitu ya kalau kita bicara upah layak nasional gitu ya gitu layak ini masuk ya kita masih bisa diskusikan gitu ya itu apa standarisasi karena sampai hari ini belum ada konsepsi dari pemerintah upah layak itu seperti apa gitu ya gitu. Serikat buruh ketika untuk didudukan bersama sebuah regulasi kebijakan ketika itu ada keseimbangan, saya meyakini tidak mungkin akan ada terjadi gejolak, aksi-aksi di berbagai macam kota dan daerah gitu loh. Nah ini ya harus diakui dengan lemahnya penegakan hukum gitu ya, terus kemudian banyaknya pengusaha nakal, terus kemudian juga masih lemahnya persoalan regulasi atau kebijakan, karena beberapa kebijakan yang kemudian akhirnya berdampak tidak hanya persoalan perampasan terhadap persoalan nilai-nilai hak-hak para pekerja, tapi terjadinya peningkatan persoalan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja gitu. Itu terjadi dampak dari sebuah buruh magang, buruh kontrak, kalidaya, outsourcing ini mereka menjadi buruh rentan, semakin rentan. Nah kita kenapa kemudian serikat buruh untuk memberikan masukan, solusi, kritikan terhadap pemerintah, mari kita lihat kondisi objektifnya. Kami juga akan terbuka untuk memberikan masukan, tapi tidak hanya sekedar cukup masukan gitu, tidak hanya sekedar duduk bersama, tapi praktek bagaimana mekanisme standarisasi melahirkan sebuah regulasi kebijakan itu betul-betul dijalankan gitu. Jangan hanya misalkan lahirnya sebuah regulasi atau kebijakan di penghujung kemudian serikat buruh diminta pandangan, pendapat dan akhirnya contoh seperti Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kenapa berpolemik sampai hari ini memang sejak dari awal ada terjadi kekeliruan kan gitu. Nah kami berharap agar pemerintah, para pengusaha juga terbuka gitu ya, kita tahu gitu tidak banyak juga pengusaha yang mau duduk bersama terbuka terhadap buruhnya. Problem-problem mendasarnya apa. Jangan kemudian dikambing hitamkan karena persoalan buruh dianggap produktivitasnya rendah. Apakah betul terjadi seperti itu? Saya sebagai orang mantan buruh berkali-kali bekerja di industri dan kemudian saya setiap hari berinteraksi dengan buruh. Mereka tidak ada satupun yang datang hanya untuk berkaca atau bermain HP. Mereka selalu untuk bagaimana mengejar target, produktivitas, bahkan mereka tidak dapat target pun mereka dihukum gitu ya, bertambah jam kerja, itu realita dan itu banyak terjadi. Dan saya tidak katanya itu nyata gitu. Baik, sebetulnya memang kalau didengarkan bersama-sama memang permasalahan memang cukup pelik. Kalau dari pelaku usaha sendiri tadi yang disampaikan Bu Nining adalah sebenarnya ini bukan hanya semata-mata berupa laporan. Tapi seringkali untuk berkomunikasi, untuk duduk bersama juga sulit untuk bisa ditempuh. Kalau dari Pak Sarman sendiri bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya kalau kami sih melihat mungkin ada 1-2 di sektor tertentu ya. Tapi kalau kami dari Kadin melihat secara umum bahwa mengenai aturan-aturan ketenagakerjaan, mengenai pengupahan, saya rasa itu sudah Suaranya putus-putus Pak Sarman. Ya. Pak Sarman, suaranya putus-putus. Hal ini. Kalau kita lihat ya Mbak Yami, kesejahteraan apa juga ya. Halo. Ya. Halo. Silakan dilanjutkan Pak Sarman, tadi sempat terputus. Ya.
Baik, Pak Sarman sore masih terputus. Saya ke Ibu Indah terlebih dahulu. Ibu Indah ada tanggapan dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nining? Ya, udah, ya. Pak Sarman? Iya. Iya, Pak Sarman kita tahan dulu Pak Sarman. Suaranya masih putus-putus biar Ibu Indah dulu. Silakan Ibu. Banyak persoalan-persoalan tadi itu, silakan. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ning. Ya betul, kami akui memang masih ada beberapa penyimpangan, tapi juga yang banyak yang sudah menerapkan dengan baik juga perlu kita apresiasi. Untuk kasus seperti penyimpangan-penyimpangan di sektor kebun atau kelapa sawit itu juga memang menjadi perhatian kami. Memang challenge-nya begini Mbak, yang beberapa sektor tadi yang sering terjadi penyimpangan baik pelecehan seksual, kekerasan seksual, upah murah dan sebagainya seperti Mbak Ning sampaikan, itu kan banyaknya terjadi di daerah-daerah dan mereka itu katakanlah SP lapor ke Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Artinya mereka kan bukan langsung ke kami, ke Kemnaker gitu. Jadi secara otoritas kami Kemnaker juga tidak bisa langsung secara cepat katakanlah merespon tanggapan dari Mbak Ning atau SP lain ya kalau untuk kasus seperti itu. Karena kami juga hormat pada wewenang dan otoritas dari pemerintahan daerah. Tapi namun demikian, Mbak Ning Elitos ini salah satu mitra kami yang sangat aktif dan kami respon. Mbak Ning izin kami juga sharing di sini untuk kesejahteraan pekerja. Mulai besok kita akan mulai untuk pelayanan KB gratis dan pencegahan stunting sejak ibu hamil, sejak pekerja hamil. Dan ini sudah akan kami mulai besok dalam rangka May Day ini di beberapa titik, termasuk nanti tanggal 15 Mei, launching secara nasional pelayanan KB secara gratis dan juga kesehatan bagi para pekerja wanita, di-launching oleh Bu Menaker dan Kepala BKKBN dari Kudus ke seluruh wilayah Indonesia. Ini juga merespon concern Mbak Ning. Waktu itu saya ingat Mbak Ning pernah merespon isu ini kepada saya ya, kesehatan pekerja perempuan ketika hamil. Itu juga akan kita lakukan juga untuk pelecehan kekerasan seksual juga kami terus masifkan dan memang betul challenge-nya di beberapa sektor seperti tadi yang disebut Mbak Ning itu masih PR buat kita pemerintah dan juga mitra-mitra dari pengusaha akan terus kita upayakan dan di atas semua itu adalah memang support dan aksi yang cepat dari teman-teman kami di dinas-dinas tenaga kerja untuk segera merespons laporan baik laporan dari pekerja itu sendiri maupun laporan dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Demikian, Mbak. Ya, baik. Pak Sarman masih bersama kami? Ya, masih. Ya, silakan Pak Sarman. Tadi sempat terputus. Jelas. Sudah lebih jelas sekarang, silakan Pak Sarman. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Mbak Ning tadi itu mungkin juga ada di sektor-sektor tertentu, ya, sebagaimana disampaikan oleh Bu Indah tadi, ya. Dan itu saya rasa memang tugas kita bersama mengawasi, terutama dari Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kalau dari sisi kesejahteraan, misalnya kita lihat bahwa bukan hanya tanggung jawab pemerintah juga dalam hal ini, karena kita lihat misalnya pemerintah juga turut serta ambil bagian juga memberikan kesejahteraan kepada pekerja-pekerja. Contoh misalnya di DKI Jakarta. Di Jakarta itu walaupun UMP-nya sudah mencapai 5 juta dalam hal ini, jangan salah pemerintah DKI Jakarta juga memberikan yang namanya kartu pekerja kepada para buruh-buruh kita di Jakarta. Mereka mendapat keringanan mengenai transportasi, mengenai pangan, mengenai degrosi, bahkan pendidikan untuk anak, itu mereka dapatkan juga gitu dalam hal ini. Jadi sehingga memang bahwa kita lihat bahwa komitmen pengusaha juga berjalan dan di sisi lain komitmen pemerintah juga sebenarnya berjalan. Saya nggak tahu kalau di provinsi lain ya, tapi di depan mata kita lihat di Jakarta misalnya bahwa kesejahteraan buruh itu juga mendapat perhatian daripada pemerintah daerah dalam hal ini dan anggarannya juga cukup besar. Nah, tentu yang kita harapkan adalah dari pengusaha. Kami sangat berharap ke depan bagaimana dalam setiap perayaan Hari Buruh ini, ayo kita bersama-sama mengevaluasi bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan sumber daya manusia para pekerja kita dalam berbagai aspek dalam hal ini. Ya, sehingga kita berharap bahwa pekerja-pekerja kita ke depan ini memiliki suatu skill dan juga kualitas yang lebih baik. Itu pertama. Yang kedua tentu dengan teknologi yang ada saat ini. Bagaimanapun kita harus dorong para pekerja-pekerja kita ini harus adaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena bagaimanapun kita lihat sudah ada sektor-sektor tertentu yang tadinya memang dikerjakan oleh manusia, itu diambil alih oleh mesin. Nah ini kan harus juga menjadi tantangan kita bersama. Ya, karena bagaimanapun tenaga kerja kita ke depan ini bukan semakin sedikit, semakin banyak karena lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi kita
setiap tahun ini cukup tinggi dalam hal ini. Kalau tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, maka itu akan menjadi tantangan kita, angka pengangguran semakin naik dalam hal ini. Nah, ini menjadi tugas kita, dan kami dari pengusaha sangat berharap agar dalam setiap hari buruh ini menjadi suatu evaluasi bagi kita bersama. Gitu. Betul, baik. Terima kasih sekali untuk semuanya. Ini pernyataan-pernyataan yang sangat bijak. Saya akan simpulkan bahwa sebetulnya penyimpangan memang mungkin saja tidak hanya terjadi di daerah. Bisa jadi ada di kota-kota besar yang dekat dengan kantor pemerintahan. Hanya saja mungkin banyak dari mereka yang tidak berani bersuara karena beranggapan bahwa kami hanyalah buruh, belum tentu kami bisa didengarkan karena head to head-nya dengan pelaku usaha. Tapi di satu sisi dari pemerintah sendiri memang sudah berusaha juga dan masih akan terus memproses dan tidak tinggal diam. Ada keberpihakan pemerintah terhadap buruh Indonesia. Hanya butuh waktu, tinggal kita tunggu saja bagaimana keseriusan komitmennya untuk merealisasikan kesejahteraan para buruh dan tenaga kerja di Indonesia. Dan kemudian tadi yang terakhir adalah bagaimana upgrade skills. Itu juga sangat penting bagi para pelaku usaha, itu menjadi concern. Karena bagaimanapun juga tenaga kerja Indonesia yang memiliki daya saing, itu bisa memberikan keberlangsungan hidup baik pada para buruh maupun keberlangsungan usaha. Terima kasih sekali untuk para narasumber, untuk Ibu Nining, Ibu Indah, dan juga Bapak Sarman yang sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime malam hari ini. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Baik. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Indah, Bu Ning. Terima kasih Pak Sarman, Mbak Ning. Terima kasih. Baik pemirsa, Sindo Prime masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.